Hello guys, welcome back to YouTube channel Mai. Keluar lo dari rumah gua. Oke, hari ini aku bakalan buat video tentang bagaimana sih reaksi masyarakat di sekitar aku selama pandemi corona kemarin dan gimana sih reaksi orang sekarang terhadap eh, kebijakan baru yaitu tatanan baru atau new normal. Tapi ini menurut penjelasanku ya. Shit, gue bayangin aja udah. So, cek aja videonya. Kalau menurut saya, kayaknya new normal ini belum pas diterapkan di Indonesia, Mas. Karena menurut saya masih banyak gitu masyarakat Indonesia yang atau masyarakat di sekitar kita ini yang masih belum paham dengan pentingnya menjaga kebersihan, Mas. Contohnya masih jarang banget yang pakai masker atau masih jarang juga yang menggunakan eh, hand sanitizer. Tapi ya mau gimana lagi ya Mas, ini kan kebijakan pemerintah, jadi ya kita patuhi saja. Tapi pemerintah juga harus ketat gitu Mas untuk menjalankan protokol-protokol kesehatan, atau setidaknya menegur keras para masyarakat yang melanggar aturan gitu Mas. Oke, selama pandemi corona yang kemarin itu banyak banget yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah kalau menurut psikologi itu yang namanya krisis. Apa itu krisis? Krisis ini bisa dibilang seperti sebuah kondisi di mana terjadinya kelangkaan. Bisa dibilang itu kelangkaan barang atau sumber daya ataupun bisa jadi krisis sosial. Seperti seperti yang kita tahu, eh, selama pandemi corona kemarin itu kita disuruh social dan physical distancing. Nah, krisis sosial yang terjadi kemarin itu parah banget, itu asli sih. Kita udah nggak boleh kemana-mana, terus aktivitas kita terhambat. Eh, Terlebih lagi beberapa komoditi pangan juga terjadi kelangkaan gitu. Jadi bisa dibilang krisis ini merupakan salah satu dampak dari pandemi corona yang paling besar terhadap Indonesia. Yang kedua itu adalah loss of control. Nah, loss of control ini sebenarnya terjadi karena balik lagi ya, Indonesia ini masih Minim yang namanya pencegahan COVID-19. sehingga banyak sekali uh, hilang kendali terhadap masyarakat, terutama terutama ketika kelangkaan pangan terjadi, sehingga masyarakat Indonesia itu dominan melakukan yang namanya panic buying. Ya, seperti yang kalian tahu, beberapa komoditi langka seperti jahe, bawang putih, ya seperti itulah. Terjadi banyak sekali loss control yang terjadi di masyarakat, sehingga ya menimbulkan social panic juga terhadap di lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu adalah yang namanya uncertainty alias ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini merujuk kepada uh, sudah hampir 3 bulan atau 4 bulan ya kalau nggak salah, kita ini berdiam diri di rumah tanpa ngelakuin apapun, tanpa melakukan kontak dengan siapapun yang bukan orang terdekat kita. Jadi ya bisa dibilang masyarakat Indonesia ini butuh yang namanya kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, selama menunggu ketidakpastian inilah mulai dari loss of control itu dimulai. Jadi bisa dibilang ketiga unsur yang aku sebutin tadi itu berkaitan erat sekali ya dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Sedangkan untuk new normal itu bisa dibilang tatanan baru yang menurutku agak terlalu dini untuk dilakukan. Sebab kenapa? Seperti yang kita tahu, semenjak diberlakukannya new normal, itu banyak sekali kesalahpahaman atau salah definisi dari masyarakat tentang new normal itu sendiri. New normal itu new normal itu difungsikan untuk para pedagang-pedagang yang sempat kehilangan keuntungannya
selama pandemi kemarin. Akan tetapi, bagi masyarakat, new normal itu dijadikan sebagai ya seperti biasanya lah, seperti biasanya kita menjalani keseharian kita tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini yang salah. Kenapa? Karena new normal sendiri itu sejatinya bukan berarti kita bebas dari COVID-19, melainkan salah satu langkah kita untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang sempat terhenti. Dan selama diterapkannya new normal ini, banyak sekali yang namanya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, menurut ahli psikologi kesehatan, apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini, terutama ketidakpatuhannya terhadap protokol kesehatan, itu adalah karena mereka itu tidak tahu bahaya atau manfaat dari pencegahan COVID-19, sehingga mereka itu seakan-akan acuh terhadap lingkungan sekitar dan peraturan yang sekarang berlaku gitu. Walaupun kalian mungkin rindu akan ngopi atau kalian rindu, Jangan rindu. Rindu itu berat. mengesampingkan itu dulu. Karena apa? New normal itu bukan untuk bersenang-senang. Ingat, new normal itu bukan untuk sekedar memulai tatanan hidup yang baru, tapi itu juga menjadi tatanan berpola pikir kita yang baru, sehingga apa yang kita harapkan terhadap penerapan new normal ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, itu saja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih.